Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan lanjutkan materi mengenai kelas 2 yang berjudul pola bilangan, dan judul kali ini kita akan mempelajari mengenai barisan dan deret aritmetika. Apa yang disebut dengan barisan aritmetika dan apa juga yang disebut dengan deret aritmetika? Baik, daripada penasaran, langsung saja kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu didefinisikan sebagai barisan bilangan di mana antara dua suku yang berurutan itu bertambah atau berkurang dengan angka yang sama. Selisih atau perbedaan antara dua suku yang berurutan itu dinotasikan dengan B dan dikenal dengan istilah beda antar suku atau beda. Ya, ini istilah pada aritmetika, namanya adalah beda. Contohnya, 1, 4, 7, 10. Setiap suku ini bertambah dengan angka yang sama, yaitu bertambah 3 ya. Jadi bedanya adalah 3. Nah, kemudian 32, 25, 18, 11 ini juga memiliki selisih yang sama, yaitu masing-masing ini dikurangi dengan 7. 35 dikurang 7 kan 25. 25 kurang 7, 18, dan seterusnya. Jadi yang nomor 2 ini bedanya adalah negatif 7. Kalau yang pertama ini bedanya adalah 3. Oke. Barisan aritmetika itu memiliki pola A. A ini disebut dengan suku pertama ya. Kemudian A ditambah B. Bedanya, kemudian A ditambah 2B, dan seterusnya. A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kemudian rumus suku ke N dan suku tengah pada barisan aritmetika. Jika kita hendak mencari nilai suku ke N di mana nilai N yang relatif besar, maka perhitungan secara manual dengan melanjutkan pola barisan tentu akan membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus suku ke N. Apa itu rumus suku ke N? Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ini rumus mencari suku. Kemudian, jika UT menyatakan suku tengah dari suatu barisan aritmetika, maka UT itu adalah rumusnya A ditambah UN dibagi 2. A itu keterangannya adalah suku pertama atau U1. Kemudian B adalah beda, yaitu perbedaan antara dua suku yang berurutan. U2 dengan U1, kemudian U3 dengan U2, atau bisa juga U5 dengan U4 dan seterusnya ya. Asalkan dua sukunya berurutan. Nah, kemudian ada lagi istilah deret aritmetika. Nah, deret aritmetika misalnya angka 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah barisan aritmetika ya, dengan bedanya adalah 2. Pada gambar di atas, suku barisan pertama itu adalah A sama dengan 2, ini. Kemudian selisih antar sukunya juga 2, kebetulan sama ya dengan A. Nah, ini kan bedanya 2. 2 menjadi 4 kan ditambah 2. 4 ditambah 2 juga menjadi 6. 6 ditambah 2 menjadi 8. 8 tambah 2 menjadi 10. Jika U1, U2, U3 sampai UN adalah suku-suku barisan aritmetika, maka U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya disebut dengan deret aritmetika. Jadi deret aritmetika itu simbolnya adalah SN, itu merupakan jumlah suku-suku suatu barisan aritmetika. Rumusnya yang perlu kita ingat itu adalah N per 2 dalam kurung A ditambah UN atau N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Supaya lebih memahami mengenai barisan dan deret aritmetika, kita akan langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Tentukan rumus suku ke N-nya. Caranya, suku pertama dan beda akan kita tentukan terlebih dahulu. Suku pertama adalah 1. Kemudian bedanya adalah bisa kita kurangkan ya, 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 ini adalah 3. Nah, jadi suku pertamanya 1 dan
bedanya adalah 3. Maka rumus suku Kn yang kita pakai adalah rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Nilai A dan B kita masukkan ke rumus menjadi 1, A-nya kan 1, kemudian B-nya kita ganti dengan 3. Lalu ini kita kali seperti ini. Berarti sama dengan 1 ditambah N kali 3 menjadi 3N. Kemudian dikurang 1 kali 3 menjadi 3. Hasilnya adalah, ini bisa kita tukar ya, 1 menjadi 1 dikurang 3 ditambah 3N. Maka hasilnya 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 3N. Atau 3N dikurang 2. Nah, ini adalah rumus dari barisan aritmetika yang tadi. Oke, bisa dimengerti ya. Contoh soal yang kedua. Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertama 4 dan beda antar sukunya 5. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Menentukan suku ke-10 berarti kita mencari nilai U10. Nah, nilai U10 kita akan gunakan rumus yang sama dengan rumus pada soal nomor 1 tadi, yaitu yang ini. Nah, karena nilai A dan B sudah diketahui, A-nya 4 dan B-nya 5, sehingga besar suku ke-10 atau U10-nya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. U10 kita ganti ya, N-nya dengan 10, A-nya kita ganti dengan 4, N-nya 10, berarti 10 kurang 1 dikali B, B-nya 5. 10 kurang 1 itu adalah 9, berarti 4 ditambah 9 kali 5. 9 kali 5 adalah 45, berarti 4 tambah 45 hasilnya adalah 49. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmetika tersebut adalah 49. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui barisan aritmetika 1, 7, 13, 19 sampai dengan 61. Tentukan banyak suku bilangan pada barisan tersebut. Artinya kita akan mencari banyak suku sampai sukunya itu adalah 61. Ini adalah U1 ya, U2, U3, U4, dan seterusnya U5 sampai ditemukan ini adalah nilai UN. Jadi kita akan mencari N-nya ini berapa ya. Caranya kan diketahui A-nya 1. Kemudian B-nya berarti 7 dikurang 1 yaitu 6. Nah, kita akan pakai rumus UN. UN-nya 61 ya, diketahui. Jadi, UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Masukkan nilai UN-nya 61. Sehingga menjadi 61 sama dengan A-nya 1 ditambah N yang akan kita cari. N dikurang 1 dikalikan B, B-nya 6. Nah, ini kita bisa kalikan ke dalam. Menjadi N dikali 6 menjadi 6N, kemudian dikurang 1 kali 6 adalah 6. Lalu, ini kan 1 dikurang 6 kan bisa nih, ini dengan ini. Hasilnya adalah negatif 5, berarti 6N dikurang 5, ininya 61. Sehingga 6N, negatif 5-nya pindah ruas menjadi positif, berarti 61 tambah 5. Hasilnya adalah 66. Maka nilai N itu adalah 66 dibagi 6. Hasilnya N sama dengan 11. Jadi banyak suku bilangan pada barisan aritmetika tersebut adalah 11. Jadi ini adalah sebenarnya 61 ini adalah nilai suku yang ke-11. Oke ya, bisa dimengerti. Contoh berikutnya. Diketahui barisan aritmetika 2, 4, 6, titik-titik, dan seterusnya sampai nilainya 14. Tentukanlah suku tengah dari barisan di atas. Suku pertama dan suku terakhir dari barisan tersebut adalah 2 dan 14. Berarti A sama dengan 2 dan UN sama dengan 14. Ya, ini kan UN ya. Ini UN, ini adalah nilai A. Nah, cara mencari nilai suku tengah berarti kita memakai rumus UT sama dengan A ditambah UN per 2. Jadi, UT, A ditambah UN per 2 berarti 2 ditambah 14 per 2. Yaitu 16 per 2 hasilnya 8. Sehingga suku tengah dari barisan di atas adalah 8. Nah, gampang sekali ya.
Nah, contoh kelima, hitunglah jumlah dari deret aritmetika 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 15. Artinya kita pada soal ini kita akan mencari nilai Sn ya, karena mencari nilai jumlah atau deret. Kita tuliskan dulu yang diketahui adalah nilai A-nya ini 3, kemudian bedanya ini 5 dikurang 3 ya, hasilnya 2. Dan suku terakhir atau UN adalah 15. Untuk mencari nilai Sn, kita harus tahu apa saja? Harus tahu nilai N, kemudian harus tahu nilai A, harus tahu nilai UN. Atau boleh pakai rumus yang di bawah. Ya, harus tahu nilai A dan harus tahu nilai B dan nilai N. Nah, di sini kan A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, dan UN sudah ada. Nah, yang belum ada adalah nilai N. Maka kita akan mencari dulu nilai N. Caranya kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita masukkan nilainya. UN-nya 15, kemudian A-nya 3, N-nya belum diketahui ya, kemudian B-nya 2. Lalu ini kita kalikan seperti contoh yang tadi sebelumnya. Berarti menjadi 15 sama dengan 3 ditambah N kali 2 kan 2N. Dikurang 1 kali 2 adalah 2. Nah, kemudian ini bisa kita kurangkan 3 dikurang 2. Hasilnya kan 1. Sehingga menjadi 1 tambah 2N. Lalu 1 pindah ruas menjadi negatif. 15 dikurang 1. Hasilnya adalah 14. Sama dengan 2N berarti N-nya adalah 14 dibagi 2. Atau N sama dengan 7. Oh, berarti nilai N sudah ketemu. Maka kita bisa mencari nilai Sn. Yaitu Sn sama dengan rumus yang di atas dulu yang kita pakai ya. N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Yaitu N-nya tadi 7. Berarti S7. Maka menjadi 7 per 2 dalam kurung 3 ditambah A-nya kan 3. UN-nya 15. Nah, 3 tambah 15 kan 18. Nah, ini bisa kita coret menjadi 9. Sehingga menjadi 7 kali 9. Hasilnya 63. Jadi jumlah dari deret aritmetika tersebut adalah 63. Nah, bisa juga kita mau menggunakan rumus yang ini akan sama hasilnya ya. Kita masukkan nilai A-nya 3, kemudian N-nya 7, dan nilai B-nya adalah 2 ya. Maka akan ketemu pasti hasilnya yang sama dengan yang ini, yaitu 63. Demikian tadi pembahasan mengenai barisan dan deret aritmetika. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.